Hai semuanya. Kembali lagi bersama gue di channel Tarot Langsung. Dan seperti biasa, hari ini gue bakal ngadain yang namanya pilih kartu atau pick a card reading. Dan temanya kali ini adalah tentang pesan apa dari angel yang harus kamu tahu. What angels want you to know. Oke? Sebelum ini gue juga mau ngasih tahu bahwa kalian kalau mau lihat video pick a card reading gue yang lain itu ada di home gue, dan please subscribe channel gue juga kalau misalnya akan ada live saat subscriber 1000. Jadi langsung aja, seperti biasa gue bakal kasih 4 grup. Ini grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kalian boleh pause video ini, boleh meditasi, boleh gunakan intuisi kalian untuk pilih grup mana yang kira-kira klik dengan kalian, dan nanti saat gue bacakan pesannya bisa kena ke kalian. Oke, langsung aja kita mulai di grup nomor 1. Halo grup 1, langsung aja gue bakal bacain kartu yang kalian pilih. Ini adalah kartu yang kalian pilih. Pertama kali, ini tentang crystal clear intention. Be clear upon what you desire and focus upon it with unwavering faith. Jadi kalau dilihat dari kartu ini tuh tentang kepercayaan apa yang sebenarnya kalian mau. Gue bakal buka tarot dulu untuk memperjelas selebihnya. Ups, ada yang buka. Oke, Page of Pentacles. The Hierophant. Kalau dilihat dari kartunya sih ini sebenarnya ini tentang keyakinan kalian ya, keinginan kalian itu untuk menjalani sesuatu. Oke, Eight of Pentacles. Tapi yang gue lihat dari sini itu ini mungkin tentang ide bisnis baru atau cara kalian mencari duit yang baru, yang beda dari biasanya, tapi kalian entah kenapa ragu-ragu. Makanya di sini angel atau malaikat penjaga kalian itu mau ngasih tahu kalau misalnya kalian itu nggak usah ragu-ragu. Oke, ada four of wands. Ya, kalau kalian lihat dari kartu yang ada di sini, ini tuh lebih apa yang kalian sebenarnya mau lakukan. Dan ini ada pentacle di sini dan juga ada pentacle di sini. Pentacles, Page of Pentacles itu menandakan sesuatu ide-ide baru yang sebenarnya kalian punya, dan dengan tujuan itu lebih istilahnya lebih untuk mencari keuangan atau lebih untuk finansial. Nah, tapi yang gue lihat lagi dari kalian ini sebenarnya tuh kalian tuh ragu-ragu. Entah kenapa ragu-ragu atau apapun itu, kalian tuh ragu-ragu dan bingung karena kalau gue lihat ada Four of Wands di sini itu ada dua orang yang berbeda. Itu mengibaratkan bahwa sebenarnya tuh kalian itu kemungkinan beberapa dari kalian itu punya dua pandangan atau pandangan yang berbeda, tapi kalian tuh masih bingung mau seperti apa dan gak yakin untuk menjalankannya. Yang mau gue tekankan dari kartu ini adalah kalian tuh harus yakin, keyakinan kalian itu harus benar-benar diperkuat lagi kalau kalian itu bisa melakukan sesuatu yang nantinya akan menjadikan kesuksesan untuk kalian. Karena kalau kalian gak yakin dari diri kalian tuh nanti ujung-ujungnya kalian hanya akan mengulang siklus yang sama. Coba gagal, coba gagal, coba gagal. Itu siklus yang sama itu akan selalu muncul kalau kalian gak yakin dengan apa yang kalian lakukan. Dan kartu ini tuh juga menandakan bahwa kalian itu harus tetap keep going dan tetap memperjuangkan apa yang kalian mau. Pekerjaan-pekerjaan yang kalian mau itu kalian harus tetap keep going dan tunjukkan ke orang lain, dan tunjukkan juga ke diri kalian itu bahwa kalian itu mau bekerja keras untuk mencapainya. Karena aksi itu juga diperlukan, jadi pengharapan dan aksi itu sangat-sangat penting.
Oke, gue bakal buka kartu energi. Tentang woman holding a heart. Sebenarnya dari sini sih udah kebaca banget ya. Kalian itu the sun. Kalian itu diingatkan pesan oleh angel tuh bahwa sebenarnya itu kalian tuh harus tahu diri kalian sendiri itu, hati kalian itu maunya kemana. Kalian tuh harus yakin, harus benar-benar yakin, clear dengan apa yang kalian mau. Jadi karena kalau nggak yakin itu akan susah jalannya, akan sedikit ragu-ragu juga. Sesuatu yang dimulai dengan ragu-ragu, maka hasilnya itu juga ragu-ragu dan tidak pasti. Dan the sun di sini itu juga mengibaratkan tentang akhir sesuatu yang baik ya. Kalau kalian mau bekerja keras dan juga memperkuat lagi pengetahuan kalian tentang apa yang kalian mau, dan memperkuat lagi mind power kalian, pola pikir kalian bahwa kalian percaya pasti kalian bisa, itu ujung-ujungnya apa yang kalian mau dan apa yang kalian pikirkan itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. True love, the romantic stirring in your heart have prepared the universe to deliver great love to you. Ini kalian juga boleh konsultasi ke orang yang kalian cocok, atau orang yang kalian yang punya hati. Dalam arti kalau misalnya kalian itu punya pacar atau punya keluarga yang kalian sayangi, yang membahagiakan kalian, yang bisa membawa pikiran dan pengaruh positif ke kalian, saran gue itu adalah kalian coba diskusi dengan mereka tentang apa yang kalian mau dan pendapat mereka itu seperti apa. Tapi ingat kalau misalnya itu semua itu berujung pada diri kalian sendiri. Jadi kalau orang lain mau ngomong apa, itu juga harus dilihat ke kalian sendiri ya. Tapi yang gue lihat di sini sih banyak orang-orang yang sayang dengan kalian itu yang mendukung bahwa kalian itu sebenarnya bisa melakukan lebih. Dan kalian bisa melakukan apa yang kalian mau. Jadi itu tidak tergantung. Water Guardian, connect with your emotion. Nah, sebenarnya salah satu cara untuk melihat sesuatu yang tentang kalian mau atau enggak itu sangat tergantung dari emosi kalian saat menjalankan hal-hal tersebut. Jadi misal, gimana cara tahu kalau kalian itu menyukai sesuatu yang bukan ilusi? Gue kasih contoh misalnya, saat seseorang senang melakukan sesuatu, gue contoh, A suka banget sama yang masak. Saat mereka sedang melakukan masak, atau sedang memasak, sedang siap-siap, pertama pasti moodnya baik. Yang kedua pasti semangat terus. Yang ketiga nggak lelah. Itu bener ya. Gini, saat kamu melakukannya itu kamu tidak lelah. Jadi kalaupun kamu lelah itu nanti setelah kamu selesai melakukannya, di akhir hari atau saat kamu resting, istirahat, baru kamu berasa lelahnya. Tapi saat kamu melakukan hal yang kamu mau itu, kamu tuh nggak lelah. Jadi emosi kalian itu harus diperhatikan. Kalau misalnya tiba-tiba kalian jadi suka marah-marah karena melakukan hal baru, kalian lihat diri kalian bahwa kalian suka marah-marah, sekalian tidak nyaman, itu berarti ada sesuatu, something yang salah dengan apa yang kalian lakukan. Dan bisa jadi apa yang kalian lakukan itu sebenarnya itu tidak sejalan dengan hati kalian, walaupun hasilnya itu kalian butuhkan. Contoh adalah orang yang memaksakan diri mencari kerja yang sebenarnya itu mereka tahu mereka nggak suka kerja di bidang itu, tapi karena kepepet butuh uang atau butuh biaya tambahan, mereka laksanakan. Untuk kamu yang lagi di posisi itu, saran gue adalah lu jangan tinggalin mentah-mentah apa yang
lagi lo butuhkan tersebut, karena tetap harus ini ya, sesuai kenyataannya. Kalau kalian butuh, ya kalian harus cari duit. Jadi kalau misalnya kalian mau tinggalin gitu aja, kan kalian nggak akan dapat pendapatan dan dapat income masuk. Itu saran gue sih nggak, kecuali ada yang membackup kalian. Contohnya misalnya kalau kalian punya suami, orang tua, atau keluarga yang mau membantu membackup kalian, bener-bener kalian fokus apa yang kalian kerjakan, dan memanfaatkan support dari mereka dengan sebaik-baiknya. Gue bakal ambil kartu ini lagi. Ini agak cepat ya, grup pertama, karena beneran ini udah jelas banget. Yang mau gue tampilin adalah pesan dari orang yang angel yang menjaga kalian itu adalah kalian jangan ragu-ragu. Kalau kalian merasa ragu, kalian harus cari tahu lagi. Ternyata dalam melakukan sesuatu itu ada banyak istilahnya, ada banyak komponen di belakangnya yang harus ikut serta dilakukan. Nah, itulah kalian suka atau enggak, kalian harus lihat lagi. Tapi kalau kalian sudah nyatakan kalian senang dengan suatu pekerjaan, suatu hobi, ya kalian harus stay dengan hobi ini. Gue akan menjadikan diri gue itu seseorang yang lebih dalam berarti, yang bisa berguna dengan orang lain, dan yang bisa mencapai kebahagiaan lu sendiri. Comfort, I am with you in your time you need, helping your heart to heal. Nah, kamu yang merasa bingung, benar-benar bingung, itu coba deh kalian itu talking with your angel. Itu dalam artian, kalau gue artikan di sini itu bisa juga dengan cara beribadah ya. Kalian beribadah supaya diminta ditunjukkan jalannya seperti apa. Dan mungkin dengan membaca sesuatu atau mendengar sesuatu, atau mungkin setelah kalian mendengar pembacaan tarot gue ini, kalian jadi lebih mengerti lagi. Oh, ternyata tuh sebenarnya gue harus yakin dan gue udah harus benar-benar go ahead. Artinya jalan ke depan, gak usah lihat lagi ke belakang. Oke, gue bakal ngambil satu kartu. Ini kartu terakhir untuk final result atau hal terakhir dari grup 1 ini yang benar-benar kalian harus dengar, dan pesan dari angel kalian seperti apa. Oke, Three of Cups kebalik. Ini kalau yang mau gue kasih tahu juga, sebagian dari kalian itu ada yang merasa tidak happy, entah kenapa itu tidak happy sama sekali dengan apa yang kalian lakukan, dan inilah yang harus diperbaiki. Makanya angel itu bilang kalau misalnya lo harus jalankan apa yang lo mau, tapi kalau lo menjalankan sesuatu setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. Makanya kerja keraslah, cari pembimbing. Kalian bisa nonton motivator atau tanya-tanya ke keluarga kalian, karena sebagian besar dari yang baca ini orang yang kalian sayangi, keluarga, baik pasangan maupun kekasih, itu sangat mendukung kalian untuk melakukan apa yang kalian mau lakukan dan kalian bisa lakukan. Dan ingat yang sesuai tadi gue bilang, ciri-cirinya kalian itu senang melakukannya atau tidak. Saat kalian melakukan hal tersebut, kalian itu merasa tidak lelah, happy dan excited, dan juga senang. Jadi itu kalau kalian tidak senang, kalian harus mulai itu deh, dilihat-lihat lagi seperti apa yang membuat kalian not happy, dan mungkin evaluasi lagi. Tapi saran gue dari pembacaan ini adalah jangan menyerah terhadap apapun ke depannya. Tetap semangat dan juga tetap laksanakan apa yang mau lo lakukan. Jangan ragu-ragu. Ingat, kalau kalian ragu-ragu, mungkin kalian akan mengulang siklus gue lakukan, gagal, gue lakukan, gagal, gue lakukan, gagal. Makanya jangan ragu-ragu. Oke, so sampai di sini aja pembacaan dari grup pertama. Semoga
pembacaan ini bermanfaat buat kalian dan tetap diambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Juga kalau kamu yang mau tahu gue pakai deck apa, pakai kartu apa dalam pembacaan ini, gue bakal kasih listnya di bawah. Dan please subscribe channel gue, terutama kamu yang habis mendengar ini terus mempunyai suatu semangat lebih untuk melakukan apa yang kamu mau. Support channel gue ya dengan cara subscribe. Dan see you again on my next video. Bye. Hai grup nomor 2. Langsung aja gue bacain kartu apa yang kalian pilih pertama kali. Ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali. Dan ini tentang Moon Cycles. Notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize upon the cycles. Gue nggak tahu kalian tahu atau enggak, tapi kalau kalian tahu yang namanya bulan purnama itu untuk sebagian orang yang sensitif, yang cakra keempat atau heart chakranya itu benar-benar kuat, dan juga untuk kamu yang empath atau yang memiliki empati besar, full moon itu adalah menjadi saat-saat dimana bahwa emosi kamu itu diombang-ambing. Karena emang energi daripada full moon atau bulan purnama tersebut adalah seperti itu. The Fool. Okay. 8 of Cups. Dan Page of Cups. Mungkin ini ada beberapa kategori ya. Mungkin nantinya yang bakal pilih grup nomor 2 ini lebih banyak dan ini lebih kompleks daripada grup pertama sebelumnya. Mungkin kategori yang pertama buat kamu yang pilih ini, gue mau ngasih tahu kalau misalnya kalian itu punya sisi yang sangat kreatif. Sisi yang benar-benar kreatif yang artinya itu kalian tuh bisa melakukan apa yang kalian mau dengan cara yang unik. Nah, yang mau gue tunjukin juga, kartu The Fool di sini adalah kartu yang lebih ke sisi childness atau kekanak-kanakan. Dalam artian bukan yang kekanak-kanakan secara negatif ya, tapi kalian tuh punya sisi childness-nya itu berperan di sini, dan itu tentang bagaimana kalian menanggapi sesuatu. Tapi kalian ini sebenarnya itu banyak banget ingin melakukan hal yang benar-benar banyak banget, tapi kalian itu bingung bagaimana dan apakah akan berhasil atau enggak. Gue baca dulu ya. Unless your adventure side, take risk and be daring. Nah, ini tuh udah masuk banget ke The Fool. The Fool itu adalah salah satu kartu yang menyuruh kalian bahwa untuk go ahead, jalan aja, nggak usah mikir ke depannya. Jalanin dulu, istilahnya kalian itu harus melakukan satu langkah dulu baru kalian bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Mungkin buat kamu yang terlalu banyak asumsi, itu kalian harus benar-benar jangan asumsi terlalu banyak di awal, tapi jalanin dulu aja. Dan kalau kalian tahu kartu yang pertama kalian ini mengaitkan tentang emosi dan manifestasi. Kayaknya nih orang yang kamu yang milih grup ini itu benar-benar sangat efektif kalau kalian itu menjalankan yang namanya law of attraction. Nah, law of attraction itu apa sih? Itu pokoknya tentang bagaimana kalian
istilahnya apa ya? Bagaimana kalian menangkap apa yang kalian mau dengan sisi positif kalian yang kalian keluarkan. Itu udah banyak banget yang buat videonya tentang law of attraction, dan banyak orang Indonesia juga yang udah mempraktekkan, terutama di sisi kamu yang the full, yang artinya kamu mau jalan apapun yang di depan mata, dan ide-ide baru kamu untuk mencari uang, serta ke sisi kreatif kamu yang yang banyak banget, yang unik, dan kamu ini adalah orang yang tidak gampang menyerah. Makanya langsung jalan. Tapi kalau gue saranin di sini, coba pelajarin lagi tentang yang namanya law of attraction dan bagaimana mempergunakan alam untuk manifestasi kamu. Seperti kalau kalian tahu, ini sebagian orang aja yang menganggap astrologi itu penting. Kalau kalian tahu, full moon tadi gue udah bilang itu sangat berpengaruh terhadap orang yang sensitif, terutama dalam emosinya. Mungkin gampang marah-marah, moody, atau naik turun. Itu karena full moon dengan karakter seperti itu. Tapi kalau misalnya Kristen atau bulan sabit, itu banyak yang tidak penelitian astrologi itu banyak yang menyarankan bahwa kalau misalnya untuk bulan sabit itu, kalian itu, sebagian orang daripada kalian itu tidak cocok untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, itulah yang harus kalian pahami di sini. Maksud gue, angel kalian atau orang yang sosok yang menjaga kalian itu mau bilang kalau misalnya itu kalian belajar lebih tentang bagaimana cara memanifestasi, tentang pola pikir dan mempergunakan alam untuk bermanifestasi. Oke? So, gue bakal ambil kartu ini dulu deh, energi dulu. Oh iya, dan satu lagi, karena kalian itu gak gampang menyerah. Buat kamu yang sudah merasa melakukan banyak hal tapi entah kenapa tidak sesuai dengan jalan atau tidak sesuai dengan kamu mau, tapi kamu punya ide-ide lain yang lebih kreatif dan yang lebih bisa kamu lakukan, kamu sebaiknya tinggalkan apa yang kamu lakukan sebelumnya, yang sudah lama kamu lakukan dan tidak berhasil. Anggap itu sebagai sebuah pelajaran dan juga adventure atau pengalaman di hidup kamu. Second chakra, Archangel Ariel. Angel of Love. Oke. So, kamu harus tetap happy dalam menjalankan sesuatu. Kamu harus tetap senang dalam menjalankan sesuatu dan tetap mengeluarkan sisi keanak-anakan kamu yang happy, yang ceria, yang polos. Itu kamu harus keluarkan dan membawa vibrasi yang besar, membawa vibrasi positif yang tinggi, sehingga apa yang kamu dapatkan kembali ke kamu itu juga menghasilkan sesuatu yang positif. Dan second chakra, Archangel Ariel. Kalau menurut gue dari bacaan ini tuh, kamu harus membuka sisi feminim kamu lebih, karena sisi feminim itu sangat penting untuk dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan kalian harus tetap jaga lo punya emosi, pola pikir, dan bagaimana bertindak dengan cermat dan cerdik di sini. Tapi lo tetap tidak kehilangan sosok lo yang ceria dan juga yang cemerlang. Kalau misalnya ada orang yang ngomong jelek sesuatu tentang lo, itu jangan diambil hati, karena yang jalanin hidup kan bukan dia tapi lu. Jadi kalau misalnya banyak yang ngatain lu di belakang, banyak yang bilang sesuatu yang buruk tentang lu dan juga bahkan keluarga lu,
itu kalian nggak usah terlalu pusingin. Dan oh ya, salah satu cara untuk melepaskan sakit hati karena seseorang, terutama karena mulut mereka dan karena pembicaraan mereka, karena ucapan-ucapan mereka, itu salah satunya adalah dengan let go. Kalian harus merelakan apa yang mereka omongkan supaya perkataan mereka itu gak menjadi halangan untuk kamu untuk memberikan energi positif keluar. Karena di mana-mana komen yang jelek, di mana-mana perkataan yang jelek atau bahkan umpatan-umpatan itu membawa dampak negatif ke pikiran kamu. Kamu harus let go semuanya, relakan semuanya dia ngomong apa, terserah, dan barulah kamu bisa mencapai titik bahwa gue ini happy karena gue dan bukan karena lu. Lu ngomong begini soal gue, kalian ngomong begini soal gue, itu karena kalian gak tahu apa-apa. Nah, itulah makanya seseorang yang gak tahu apa-apa, kalian mau hukum dia seperti apa kan kalian juga bingung. Makanya, let go, segala macam negatif dan juga dendam, segala macam negatif itu kalian harus relakan. Jangan sampai itu menghalangi kamu untuk bermanifestasi atau memanifestasikan apa yang kamu mau. Fokus hanya kepada diri kamu dan jalan kamu ke depannya seperti apa. Dream and journey. Ya, kalian harus ini sama-sama mengatakan tentang adventure dalam life atau journey. Jadi kalau kalian gagal melakukan sesuatu, kalian itu jangan stres, jangan sedih, tapi tetap keep going karena ide-ide cemerlang kalian itu banyak banget. Ide-ide cemerlang kalian itu banyak banget dan kalian harus bisa pergunakan dan manfaatkan kepintaran kalian. Shaman, trust in higher force. Nah, inilah yang gue bilang, pelajari bagaimana cara memanifestasi. Kalau misalnya kalian ingin memanifestasikan uang, ini udah dilakukan oleh banyak banget orang. Itu salah satu cara mereka adalah mereka punya buku dreaming atau buku mimpi mereka, dan di situ mereka tampilkan atau post atau gambar segala macam apa yang mereka mau miliki dengan sedetail-detailnya. Dalam artian, kalau kalian mau punya mobil, jangan cuma tulis mobil, tapi tulislah juga mobil apa, warna apa, dan mungkin kalau ada jumlah berapa, ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Oh ya, selain itu gue juga nyaranin satu buku lagi. Kalau misalnya kalian mau buat buku dreaming ya, buku mimpi kalian, gue saranin satu buku yang ini juga bener-bener bagus banget dan bikin kalian itu seimbang. Itu adalah buku tentang rasa syukur. Kalian punya satu buku, malam-malam sebelum kalian tidur, kalian tulis hari ini rasa syukur kalian itu bersyukur karena hari ini gue bisa ngapain, hari ini gue bisa ini, dan itu akan benar-benar membuat diri kalian lebih positif lagi. Karena gue juga lakuin itu, dan itu gue melihat banget perubahan yang dalam diri gue itu seperti apa. Oke, gue bakal buka kartu ini lagi, kartu pesan angel, pesan apa yang kalian harus dengar. Comfort. I am with you in your time and need, helping your heart to heal. Jadi buat kamu yang merasa kalau misalnya dan mempertanyakan tentang mimpi-mimpi kamu itu apakah bisa terjadi, tenang aja, angel kamu itu atau sosok yang mendampingi kamu itu akan selalu membimbing kamu. Dan mungkin buat kamu yang percaya dengan angel, kamu boleh cek yang namanya angel number atau angel code. Itu adalah kode-kode khusus yang angel itu
berkomunikasi dengan kamu itu dengan cara memberikan kode khusus tersebut. Contohnya, tiap hari kamu berapa hari ini lihat nih angka 3131, terus lihat lagi angka 1111 atau angka 1010. Nah, angka seperti itulah yang disebut dengan angel number, dan itu kamu harus, kalau kalian sering lihat nomor itu, kalian harus cek artinya apa, dan itu adalah salah satu pesan dari angel ke kalian bahwa gue tuh mau kasih tahu lo ini loh, tapi gue cuma bisa kasih lo angka, jadi lo harus cari tahu sendiri artinya apa. Nah, itulah maksudnya. Oke, gue bakal buka satu kartu lagi, kartu tarot tentang final result. Di sini apa? Oke, Five of Swords kebalik. Jadi gini, mungkin sebagian dari kalian itu, kalian punya banyak banget ide cemerlang, ide kreatif yang mau kalian tuangkan untuk menjadi suatu bisnis atau suatu pekerjaan yang baru, atau istilahnya suatu ide yang baru. Bisa juga planning yang baru. Tapi yang namanya bisnis yang baru, planning yang baru tersebut itu pasti akan muncul keluar. Yang mau gue tekankan dari sini adalah kalian jangan lihat apa yang orang lain bikin yang sama dengan kalian. Kalian jangan lihat, istilahnya jangan lihat dulu lah orang lain itu bikin apa. Kalian jangan lihat dulu lah kalau orang lain itu punya ide yang hampir mirip sama kalian itu bentuknya seperti apa. Karena kalian itu unik, kalian itu punya kreativitas yang benar-benar wow dan benar-benar terlihat banget. Jadi kalau misalnya kalian melihat orang lain itu, kalian hanya membawa diri kalian down aja, dan itu adalah sebenarnya itu adalah pertengkaran yang sebenarnya itu gak harus kalian lakukan di awal. Jadi ya itu saran gue, kalian jangan lihat orang lain dulu, tapi jalani tuangkan segala macam ide kreatif kalian, ide-ide brilian kalian ke dalam kenyataan. Oke, so ini aja pesan untuk grup nomor 2. Dan buat kamu yang merasa pesan ini klik dengan kamu dan benar-benar untuk kamu, please support channel gue dengan cara subscribe, dan juga ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin tahu gue pakai kartu apa, gue bakal tampilin listnya di bawah. Kalian bisa cari sendiri, nanti di Google searching sendiri kalau ingin tahu lebihnya seperti apa. Oke? So, see you again on my next video. Bye! Halo grup nomor 3, gue bakal bacain langsung kartu apa yang kalian pilih untuk video kali ini. Dan ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali, tentang claircognizance. Pay attention to your thoughts and idea that comes to you as their answer to your prayer. Gue bakal buka tarot dulu. Jadi kalau gue lihat dari kartu ini, kartu yang kalian pilih itu, sebenarnya kalian itu ingin meminta sesuatu atas jalan keluar dari masalah-masalah kalian. Entah itu masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, percintaan, atau apapun itu, kalian minta jalan keluarnya. Tapi kalian juga harus ingat untuk melakukan sesuatu itu, untuk mendapatkan suatu, istilahnya untuk mendapatkan suatu jawaban, itu terkadang kamu harus gerak sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kamu minta berdoa untuk membantu diselesaikan masalahnya, dikeluarkan dari masalah atau dikeluarkan dari kondisi yang kamu mau keluar,
kamu harus bisa lihat diri kamu sendiri itu, apakah kamu bisa menolong diri kamu. Jadi terkadang banyak orang yang minta jalan keluar, tapi sebenarnya itu mereka nggak lihat dari diri mereka bahwa mereka bisa untuk keluar dari posisi itu, dari keadaan itu, dan juga dari kondisi itu. Oke. Ups, ada yang jatuh sendiri dua. Hangman. Nah, inilah yang gue bilang. Gini, jadi tuh kalian tuh lagi, kalau kalian lihat The Hangman di sini, kalian itu lagi ada di masa-masa stuck, masa-masa yang sebenarnya itu keadaannya itu kalian bingung banget mau seperti apa, mau gimana, karena kalian ada di posisi nggak bisa gerak dan kalian hanya bisa menerima. Tapi yang mau gue kasih tahu itu adalah apa yang kalian pikirkan, atau itu adalah hanya pola pikir kalian. Dan sebenarnya itu kalian bisa melakukan apa yang mau kalian lakukan dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi jangan tunggu pihak lain yang untuk datang membantu kalian, tapi kalian harus lihat ke diri kalian untuk membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebenarnya itu your prayer atau doa kalian itu dijawab itu dengan mungkin sebagian dari kalian tiba-tiba muncul ide sesuatu, atau tiba-tiba kalian melihat sesuatu, memunculkan ide sesuatu, dan itulah yang harus kalian pertimbangkan atau yang harus kalian lihat lagi, bahwa sebenarnya itu kalian punya tangan untuk merubah kondisi kalian. Nah, di sini itu ada kartu Seven of Pentacles, dan ini tuh tentang orang yang sudah bekerja, orang yang sudah melakukan usaha tapi tidak terlihat hasilnya. Dan ada juga konflik. Five of Wands ini itu tentang konflik ya, dan mungkin ini konflik dengan orang terdekat kalian. Dan karena konflik yang ada itu, kalau gue lihat dari sini itu lebih ke sering terjadi. Jadi konflik ini sering terjadi, dan sebenarnya itu kalian bisa atasi ini. Jadi intinya adalah kalian stuck di tempat. Kalian sudah berusaha melakukan sesuatu yang menurut kalian itu cukup banyak, tapi kalian gak melihat hasilnya. Dan ada juga konflik-konflik. Mungkin sebagian dari kalian ini adalah ingin keluar dari konflik, tapi kalian sudah berusaha, tapi entah kenapa itu gak menghasilkan. Jadi kalian harus pay attention atau memperhatikan pikiran kalian yang muncul. Itu bisa jadi salah satu jalan keluarnya, karena kan gak tahu. Oh ya, gue mau kasih tahu juga kalau sesuatu yang berat, masalah yang berat, jalan keluarnya juga gak harus berat ya. Jadi sesuatu yang berat, sesuatu yang kalian anggap sangat-sangat berat dan sangat-sangat, istilahnya sangat-sangat beban, itu jalan keluarnya itu tidak akan seberat yang kalian pikirkan. Jadi jangan karena masalahnya berat lalu kalian pikir jalan keluarnya akan susah. Nggak gitu. Makanya angel atau orang yang membimbing kalian itu mau ngasih tahu kalau kalian itu sebenarnya punya pemikiran yang bisa menjadikan jalan keluar untuk situasi kalian. Dan the sun di sini itu juga berarti ada harapan ya, ada harapan, dan juga karena akhirnya itu kalian akan menemukan happiness atau kebahagiaan atau kesenangan untuk diri kalian. Gue buka kartu energi dulu. Angel of Love. Nah, gue tahu di sini aja sih karena ini kena banget. Jadi buat kamu yang sering berkonflik, cobalah memposisikan diri kalian untuk tidak melakukan konflik tersebut. Kalau ada orang yang memancing atau ingin memancing amarah kalian sehingga terjadi konflik dan pertengkaran, itu kalian harus lebih tak bisa tahan diri dan tahan emosi.
journey. And all that up. Ya ini hampir mirip lah sama Hangman. Kalian lagi di posisi tidak bisa melakukan banyak hal, tapi kan itu hanya di pikiran kalian doang sebenarnya. Kalian bisa kok melakukan banyak hal, mungkin caranya aja yang tidak sesuai dengan yang kalian mau. Makanya kalian harus berpikir lagi. Siapa tahu caranya berbeda, tapi kalian bisa melakukannya. Dan journey di sini itu juga sebagai perjalanan ya. Jadi kalian itu harus melewati masa-masa ini. Kalian harus bisa overcome sendiri dengan diri kalian. Jangan tergantung pada pihak lain. Kalian harus bisa sendiri, dan itu akan merubah banget pola pikir kalian dan juga pribadi kalian ke depannya sehingga menuju kedewasaan. High Priestess, Hardness, Mystic Power. Ini gue gini ya, ini itu gue nggak suruh ke dukun atau ke orang pintar, karena sebenarnya gue nggak setuju banget kalau kalian itu pergi ke tempat-tempat kayak gitu. Ya karena let's be real lah, itu sama sekali nggak real dan itu hanya sesaat. Yang mau gue tekankan dari sini adalah kalian gunakan intuisi kalian. Intuisi, buat kamu yang nggak tahu intuisi itu apa, gue kasih peribahasa aja atau kasih penjelasan secara singkat. Kalau kalian tahu yang namanya binatang itu punya naluri dan punya insting, manusia itu punya intuisi. Nah, intuisi ini bekerja di otak kalian. Istilahnya intuisi ini bekerja di otak kalian untuk membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik tanpa perlu berpikir panjang, tanpa perlu research atau penelitian lagi. Jadi kalau misalnya ini kalian contoh penggunaan intuisi yang benar-benar disarankan, terutama oleh beberapa orang di bidang hukum dan juga di bidang hukum dan di bidang crime atau orang yang mengurusi tentang kriminal, itu adalah kamu menggunakan intuisi kamu itu untuk menentukan orang itu jahat atau tidak. Istilahnya lo harus tetap aware, dan kalau di sini gue lihat adalah gunakan intuisi lo terhadap pikiran lo dan apa yang terlintas di pikiran lo sehingga lo tahu sebenarnya jalan keluar itu seperti apa. Oke, kalian dapat kartu Yimanya, dan important doors are opening for you right now, walk through them. Inilah yang gue bilang, pintu itu terbuka buat kalian. Dan kalau kalian lihat di sini journey ini ada palangnya, mau ke kanan mau ke kiri, kalian tinggal pilih, tinggal masuk. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya masalah ini harus tunggu orang lain untuk menyelesaikan. Itu enggak, kalian bisa selesaikan, dan segala macam masalah yang besar itu tidak harus diselesaikan dengan penyelesaian yang besar. Kalian hanya merubah mindset atau merubah pola pikir aja, masalah bisa selesai kok. Iya benar, itu benar banget, karena gue juga melakukan hal itu. Gue juga pernah merasakan bahwa sebenarnya itu gue punya banyak banget masalah, tapi ternyata masalahnya bukan ada pada orang lain, tapi ada pada pola pikir gue. Dan disitulah kalian akan belajar lebih. Oke, gue bakal ambil kartu tentang pesan angel, pesan angel apa yang harus kalian dengar. Courage, be courageous and stand up for your belief. Kalian sudah ketemu penyelesaian masalahnya seperti apa? Jangan ragu-ragu, take action. Jadi kalau kalian merasa benar dan merasa apa yang kalian lakukan itu benar dan gak masalah, itu kalian jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Istilahnya jangan takut, karena
segala macam penyelesaian itu akan selalu ada. Yang namanya masalah penyelesaian itu pasti akan selalu ada. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah duluan sebelum orang lain mengambil langkah untuk kamu. Ambillah langkah duluan. Dan itu kalian akan menemukan kebahagiaan tersendiri, kepuasan batin tersendiri nantinya. Oke, gue bakal ambil tarot untuk terakhir, final result, atau hal yang terakhir yang harus kalian tahu di sini. Queen of Swords. Oke, ini Queen of Swords ini tentang ini ya, tentang courage juga. Kalian harus take action, kalian harus jadi seorang sosok yang istilahnya dominan dalam mengambil keputusan dalam hidup kalian. Jangan hidup kalian diambil keputusannya oleh orang lain dan menunggu orang lain, tapi ambillah langkah keputusan untuk diri kalian di hidup kalian. Itu yang mau gue sampaikan dari pesan angel atau pesan penjaga kalian ke kalian. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin tahu gue pakai deck apa, gue pakai kartu tarot dan oracle apa, gue bakal pasang listnya di bawah. Dan kalian kalau mau tahu lebih lanjut, kalian bisa searching sendiri di Google. So, tetap ambil positifnya, jangan ambil negatif. Buat kamu yang merasa pesan ini kena ke kamu dan merasa klik atau bahasa Inggrisnya resonate, dan juga merasa bahwa pesan ini benar-benar ditujukan buat kamu, please support channel gue dengan cara subscribe. Dan di channel gue juga ada video lain tentang pick a card dan juga astrologi. Kalian bisa lihat-lihat. Oke, so ketemu lagi sama gue di video gue berikutnya. Bye! Hai grup 4, grup terakhir. Langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Dan inilah kartu yang kalian pilih pertama kali. Ini tentang chakra clearing. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. Jadi kalau yang mau gue tekatin di sini adalah mungkin sebagian dari kalian yang membaca atau yang memilih grup ini itu, kalian itu lagi banyak banget energi negatif yang membuat kalian down atau membuat kalian tidak bisa produktif di sekitar kalian. Makanya angel kalian atau penjaga kalian itu mau bilang ke kalian bahwa kalian harus clearing diri kalian, harus balancing cakra kalian. Dan itu bisa dilakukan dengan banyak banget hal. Terutama buat kamu yang benar-benar ingin produktif, kamu harus clearing your root chakra atau chakra pertama kamu. Itu adalah salah satu chakra yang benar-benar bisa membuat aktivitas kamu produktif. Five of Cups. Oke, Two of Swords. Oke, The Empress. Ini tadi kartu loncat sendiri ya. Oke, Six of Pentacles. Nah, gini, yang mau gue kasih tahu tadi, yang udah gue kasih tahu tuh kalau misalnya banyak banget orang yang entah kenapa itu orang lain itu membawa energi negatif ke kalian. Dan di sini juga ada Two of Swords. Two of Swords di sini itu bahwa menandakan bahwa kalau misalnya kalian itu sebenarnya itu disuruh untuk tidak peduli lah, jangan mempedulikan orang lain. Dan mungkin kalian beberapa dari kalian itu juga udah pasang pedang, jadi belum apa-apa, belum kelihatan nih bahwa yang datang ke kalian tuh apa, kalian udah pasang pedang duluan, jadi orang lebih banyak terlukanya. Mungkin dengan adanya energi negatif itu, kalian itu sekarang ini jadi kalau ngomong lebih pedas, lebih gampang marah, jadi otomatis orang lain tuh juga jadi negatif ke kalian. Dan ini tuh
bisa menjadi sebuah siklus yang negatif banget. Jadi karena orang banyak yang negatif ke kalian juga ikut negatif ke mereka, jadi negatif terus masuk ke kalian lagi, keluarin lagi negatifnya. Itulah yang mau dikasih tahu di sini, kalau misalnya siklus itulah sebenarnya yang harus kalian lepas, dan kalian harus tetap balance chakra. Kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari bagaimana kalian menanggapi orang-orang yang negatif tersebut, mungkin orang-orang yang pihak lain yang memiliki komen negatif, itu gue saranin kalian lebih tahu tentang chakra keempat atau heart chakra yang ada di pusat hati kalian yang warnanya hijau. Kalian boleh tahu tentang heart chakra, dan ini gue tadi juga sebut kalau nggak salah di grup 1 atau di grup 2 tentang let go. Jadi salah satu bagaimana kamu bisa hidup damai, hidup dengan ketenangan kamu, itu adalah dengan cara let go energi negatif. Let go energi negatif itu bisa juga jadi let go omongan-omongan negatif yang orang lain berikan ke kamu. Jadi kalau banyak orang mencibir tentang kamu bisa let go itu semua, barulah kamu bisa menemukan happiness. Dan di Empress ini juga ini ya, menandakan sosok keibuan yang mengayomi dan juga istilahnya mengayomi dan mau membantu orang yang dia sayangi, terutama keluarga. Jadi kalau misalnya ada seorang yang melakukan kesalahan sama lu harus bisa memaafkan dan lebih bijaksana lagi sebagai sosok yang orang lain itu bisa contoh. Dan Five of Cups di sini itu gue juga mau bilang bahwa bahwa banyak dari kalian itu juga merasa bahwa gara-gara energi negatif itu kalian itu merasa kalau kalian tidak mempunyai apa-apa. Ini bisa juga ini ya, kalau kalian terlalu banyak sering nonton YouTube channel yang hanya isinya orang-orang memamerkan kekayaan. Juga mungkin teman-teman sosialita kalian itu memamerkan banyak kekayaan sehingga kalian mendapatkan energi negatif tersebut ke diri kalian. Kalian melihat diri kalian itu gak punya apa-apa. Tapi yang mau gue tekanin lagi bahwa sebenarnya kalian tuh punya, dan kalian mampu untuk memberikan kepada orang lain apa yang bisa kalian berikan. Jadi pemberian kepada orang lain ini bukan berarti hanya materi ya, dalam bentuk uang. Yang tadi gue bilang, sosok Empress di sini adalah sosok keibuan, sosok yang bijaksana dan mengayomi. Mungkin banyak banget yang menyakiti kamu, yang memberikan perkataan-perkataan buruk ke kamu bisa mulai dengan cara mengayomi mereka dan membuat diri kamu itu sebagai contoh yang bisa kamu berikan kepada mereka. Jadi mereka itu bisa menganggap kamu itu sebagai contoh sosok yang bijaksana, yang baik hati, dan juga yang mau mengampuni orang lain, dan yang bisa pede atau yang bisa fokus terhadap apa yang dia mau. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. All take up. Hostilities. Nah, inilah yang gue bilang, hostilities di sini itu menandakan bahwa sebenarnya kamu itu ke orang lain itu agak galak dan agak sengak, kalau kalian tahu, dan juga mungkin agak negatif. Jadi
itu mungkin juga salah satu akibat dari orang lain yang membawa negatif ke kalian, tapi kalian itu memberikan negatif juga ke orang lain. Itulah yang mau gue bilang, kalau jangan mengulang siklus yang sama. Jangan, istilahnya jangan sengak, jangan marah-marah terhadap orang lain. Walaupun sebenarnya kamu tuh lagi di posisi yang terikat, yang benar-benar semuanya itu menurut kamu tuh berantakan, dan juga kamu merasa tertekan karena hal itu. Ini juga bisa menjadi cibiran mungkin karena kamu gagal, atau karena kamu tidak melakukan sesuatu sesuai ekspektasi mereka mencibir kamu dengan pedas. Nah, itulah kenapa gue bilang angel di sini itu mau kalian membersihkan cakra kalian dengan cara mungkin meditasi. Itu banyak cara, pokoknya banyak banget cara, kalian bisa cari di Google. Dan juga jangan marah-marah. Jangan marah-marah hanya karena orang marah-marah ke kamu. Karena ujung-ujungnya kalau kamu marah, dia marahnya balik lagi ke kamu. Itulah yang gue namakan lingkaran yang hanya akan menjadi siklus umum atau siklus kebiasaan yang jelek. The World. The World ini mungkin istilah yang gue bilang, The World ini adalah kamu bisa menjadi contoh untuk orang lain. Karena kartu The World sendiri itu adalah menandakan hal yang besar yang berdampak pada orang lain. Kamu itu sangat bisa menjadi contoh untuk orang lain dengan sikap kamu yang baik, dan sikap kamu yang mau memaafkan, sikap kamu yang membawa kasih, membawa perdamaian dimanapun kamu berada. Itulah yang bisa orang jadikan sebagai contoh atau panutan, dan itulah bagaimana cara kamu mengubah dunia sekitar kamu dan membawa dampak yang sangat besar kepada dunia sekitar kamu. Jadi bisa aja nih, ini gue hanya ngomong apa adanya ya, bisa aja sebenarnya itu mereka udah mau berbaikan sama kamu, udah gak mau jelek-jelekin kamu lagi, udah gak mau memaksakan kehendak mereka ke kamu, tapi kamu di sini tetap marah-marah, tetap sengak, tetap ngomel-ngomelin dia. Dan itulah kenapa dia gak bisa berubah ke kamu. Kamu bisa berubah diri kamu, dan nantinya itu akan berdampak banyak banget ke banyak orang lain, terutama orang yang di dekat kamu. Punya Spirit Fox. Spirit Fox di sini itu lebih trust your talents in changing times. Jadi ubahlah siklus yang ada selama ini pada diri kamu. Kalau gue bilang ubah waktu kan nggak mungkin ya, waktu kan tidak bisa diubah, tapi ubahlah siklus yang kebiasaan sehingga waktu kamu juga berubah. Jadi kamu tidak merasakan hal yang sama setiap hari. Sorry tadi kamera gue mati. Ini kartu yang kalian dapat itu tentang trust your talents in changing times. Ini gue tidak bisa bilang kalau merubah waktu ya, tapi intinya adalah merubah siklus yang marah-marah tadi, negatif ke negatif, hanya bolak-balik. Kalian harus merubah siklus itu supaya waktu kalian itu tidak sama setiap harinya. Jadi ada yang berubah dalam hidup kalian. Dan keluar juga kartu Mountain, Stand Your Ground. Nah, dengan adanya pembersihan cakra, atau juga mungkin sekalian dengan pembersihan aura, bahwa kalian itu diingatkan bahwa kalian harus tetap berpijak pada bumi. Berpijak pada bumi berarti kalian harus tahu apa yang kalian lakukan, kalian harus sadar apa yang sedang kalian pikirkan, dan kalian harus sadar apa yang sedang kalian bicarakan. Jangan nanti tiba-tiba gue hilaf, gue
entah kenapa gue bisa ngomong gitu ya, entah kenapa gue bisa melakukan ini ya, pasti ada energi negatif yang gangguin gue deh. Nah, atau ada setan lewat. Nah, itu dia yang harus kalian perbaiki. Jangan sampai nanti kalian menyesal melakukan hal-hal sesuatu yang sebenarnya itu kalian hanya terbawa emosi sesaat. Kalian dapat hater. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to other. Nah, inilah yang gue bilang. Kalian itu harus menerima apapun yang diberikan kepada kalian. Kalau kalian tidak mau menerima, kalian bisa let go. Yang tadi gue sempat singgung, let go segala macam negatif yang kalian dapatkan. Tapi kalian jangan hostile atau jangan sudah menolak dulu orang yang mau deket dengan kalian. Kalian terima dulu apa pendapat mereka, apa perkataan dan perlakuan mereka. Setelah itu barulah kalian bisa pilih mana yang baik, yang enggak. Yang enggak, kalian harus relakan mereka ngomong begitu, mereka memperlakukan kalian begitu, kalian harus relakan supaya kalian itu bisa menuju wisdom atau menuju kebijaksanaan atau istilahnya kedewasaan spiritual yang lebih, dan itu nantinya adalah yang bakal membuat orang-orang di sekitar kamu itu mencontoh kamu dan menjadikan kamu itu sebagai panutan hidup atau orang yang mereka kagumi. Oke, gue bakal buka satu kartu Oracle Angel lagi. Banyak banget gitu. Itu aja. Tentang hal apa yang harus kalian tahu. Oke, nih. Clear your space, get rid of the clutter, clear the energy around you, and use Feng Shui. Nah, ini sama ya seperti ini. Kalian harus membersihkan aura-aura yang ada pada lingkungan kalian. Ini kartu yang tadi kalian pertama kali ambil. Kalian harus bersihin, mungkin rumah kalian itu banyak banget energi negatif, makanya setiap kali kalian ke rumah, kalian marah-marah. Atau di kantor, tempat kerja kalian itu negatif, setiap kali kalian pergi ke sana, kalian marah-marah. Nah, itulah yang harus dibersihkan. Bagaimana cara pembersihannya? Itu banyak hal, tapi kalau yang mau gue ingetin adalah, kalau dari diri kalian sudah positif, energi negatif gak bakal bisa masuk. Tapi jangan kamu bawa energi negatif itu ke rumah atau ke orang terdekat kamu, karena nanti yang kena dampaknya itu adalah orang rumah atau orang terdekat kamu. Jadi kamu harus bisa bersihin itu. Contohnya adalah gini, ini hal simple doang ya yang mau gue contohin. Kenapa gue bilang jangan bawa energi negatif ke rumah? Contohnya itu, kamu kerja di kantor. Di kantor itu, entah kenapa kamu sering banget yang namanya diomelin, dan banyak orang mencaci kamu, memberikan efek negatif ke kamu. Tapi kamu gak marah-marah di sana. Saat kamu pulanglah, kamu cemberut, moodnya jelek, itu ngebawa ujung-ujungnya berantem lagi sama keluarga. Dan itulah yang gue bilang, jangan bawa energi negatif pulang. Kalau emang ada energi negatif di kantor atau di tempat lain, tinggalin aja. Dengan cara apa? Let go, biarin aja. Tapi rumah itu adalah tetap rumah kamu. Jangan sampai nanti kamu di sana, di tempat kerja, kamu marah-marah, di rumah kamu marah-marah lagi. Itu kan gak bagus. Makanya, kalian harus membersihkan diri kalian dulu. Kalian harus positif dulu, baru kalian bisa membawa orang lain ke jalan yang positif. Oke, gue bakal ambil satu kartu tarot lagi. Buat ini ya. Buat last result atau hasil terakhir. Oke, kalian buat Queen of Swords kebalik. Nah, ini beda dengan grup sebelumnya. Mereka mendapat ini ke depan, kamu dapat kebalik. Artinya apa? Artinya itu kamu jangan terlalu dominan dan ingin menang, atau istilahnya jangan terlalu kaku lah. Jangan terlalu kaku, tapi kamu harus bisa lebih fleksibel lagi dalam menghadapi sesuatu. Itu adalah yang angel atau
penjaga kamu mau sampaikan ke kamu di sini. Oke? Udah di sini sampai di sini aja untuk grup terakhir, grup keempat. Kalau kalian merasa bahwa pembacaan ini itu benar-benar kena di kalian dan benar-benar bisa membawa diri kalian ke energi yang positif, itu gue minta supaya kalian support channel gue dengan cara subscribe channel gue, karena gue bakal selalu adain video tentang pilih kartu ini dan juga video tentang ilmu-ilmu lainnya yang bisa kalian dapatkan. Dan seperti biasa, kalau kalian mau tahu gue pakai kartu apa, deck apa, tarot apa, gue bakal kasih listnya di bawah. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa searching sendiri di Google atau di internet. Oke, so jangan lupa subscribe dan tetap ikutin video-video gue lainnya. Bye, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.